Ibu datang lagi. Salam sehat untuk kita semua ya. Kita masih mempelajari matematika wajib ya. Tapi sebelumnya kalian berdoa dulu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini jadi berkah. Silakan. Amin. Oke. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar jarak titik dengan titik, jarak titik dengan garis, itu di part 2. Ya? Masih ingat? Masih ingat nggak? Tapi sebelumnya jangan lupa isi daftar hadir ya. Dan sekalian jangan lupa di like, subscribe video ini. Oke ya. Setiap pembelajaran ya. Oke. Jarak titik dengan titik, jarak titik dengan bidang, dan jarak dua garis, ini materinya. Ibu lihat ya, tunjukkan ya. Nih, jarak dua garis sejajar dalam ruang. Yang berikutnya jarak garis dan bidang yang sejajar dalam ruang. Yang berikutnya jarak dua bidang yang sejajar dalam ruang. Kenapa ibu langsung 3 subbab sekaligus? Karena ini saling berkaitan anak-anak ya. Ibu ulangi, dulu pertama sekali kita belajar dimensi 3 atau part 1 itu kedudukan titik, garis, dan bidang. Itu harus paham, baru lanjut ke jarak titik dan titik. Jarak titik dan garis itu satu paket, itu di bagian kedua. Nah yang ketiga jarak titik dan bidang itu tersendiri, supaya paham benar anak-anak. Nah, yang keempat, 5, 6 ini jarak dua garis, jarak garis dan bidang yang sejajar, jarak dua bidang yang sejajar, semuanya tentu dalam ruang. Ibu gabung jadi satu, pasti gampang, ya. Oke, ibu tadi lewatkan perkenalan karena sudah tahu. Silabusnya juga kalian baca aja ya. Nih lanjutannya ada. Oke, supaya nanti dibayangin belajar apa lagi gitu ya. Oke, selama 1 tahun. Cara pembelajarannya tetap sama. Sekarang masuk kita ke materi intinya ya. Oke. Masih semangat kan anak-anak? Oke. Jarak dua garis dalam ruang. Jarak dua garis dalam ruang ini harus dua garis yang sejajar ya. Kita ingatkan kembali, kedudukan dua garis itu kan bisa, kedudukan dua garis bisa sejajar, bisa berpotongan, dan bisa bersilangan. Oke. Nah, untuk yang ini, jarak yang kedudukannya seperti apa yang kita cari jarak dua garis? Pastinya harus dua garis itu sejajar, baru kita cari jaraknya ya. Oke. Caranya, jarak dua garis sejajar sama dengan panjang segmen garis yang tegak lurus terhadap kedua garis tersebut. Nih ya, lihat di gambar, di slide-nya anak-anak. Ada dua garis yang sejajar, garis G dan garis H. Garis G dan garis H sejajar. Ya. Ditanya, berapa jaraknya? Nah, kita cari segmen garis yang tegak lurus terhadap kedua garis ya. Jadi ini garis dari A ke B. Nih ada titik A terletak di garis G, ada titik B terletak di garis H. Sehingga kalau ditarik segmen garis AB, segmen garis AB harus tegak lurus terhadap garis G, ada tanda siku-siku, dan juga harus tegak lurus terhadap garis H. Jadi nggak boleh tegak lurus terhadap satu garis saja.
Ya, jadi kita melukiskan satu garis, segmen garis, di mana segmen garis itu harus tegak lurus terhadap kedua garis. Itulah jaraknya. Paham ya? Nanti kalian catat atau mungkin dipersingkat nih pengertiannya. Yang penting masing-masing anak paham ya. Oke, kita lanjutkan contoh ya. Jadi setiap ada penjelasan atau ada definisi, supaya lebih paham, itu langsung kita ikuti contohnya ya. Untuk menentukan jarak dua garis yang sejajar tadi, kita gunakan unsur-unsur bidang beraturan yang melalui kedua garis. Bisa jadi nanti segitiga, bisa jadi segi empat. Jadi maksudnya untuk menentukan berapa jaraknya, kita gunakan unsur-unsur yang ada dalam segitiga atau segi empat. Paham anak-anak? Terlalu cepat nggak Ibu? Enggak ya? Oke. Kalau misalnya terlalu cepat, bisa di WA ya. Ibu jangan cepat-cepat, atau Bu dipercepat Bu. Terlalu lambat Ibu misalnya ya. Oke. Jadi pertemuan berikutnya bisa diperbaiki. Nih perhatikan contoh berikut ini. Ini ada sebuah balok A B C D E F G H. Anak-anak apa bedanya khusus dengan balok? Kalau kesamanya, kalau ada perbedaannya, pasti ada persamaannya. Yang saya tanya, perbedaannya apa? Kalau kubus kan semua rusuknya sama panjang. Kalau balok, boleh sama panjang, tapi boleh beda. Jadi AB, ini kebetulan saya kasih yang beda. AB sama dengan 12, BC sama dengan 8, dan BF atau tingginya, atau CG, itu sama dengan 6. Pertanyaan saya dulu nih sebelum menentukan jarak dua garis yang sejajar. Anak-anak coba dipahami nih, diamati gambar baloknya. Rusuk-rusuk mana aja yang sejajar? Coba ya, yang sejajar dengan AB. Ayo. AB sejajar dengan DC, betul. Itu yang ada pada sisi bawah. Kalau sisi depan ada nggak? Sisi AB, FE, ada nggak yang sejajar dengan AB? Ada, yaitu apa? EF. Sekarang pertanyaan Ibu, AB dengan HG itu sejajar nggak? Sejajar juga. Ya, itu kalau disambung tuh AB, GH itu kan bidang diagonal. Bidang diagonal itu kan persegi panjang juga. Jadi sepasang-sepasang sisinya sejajar dan sama panjang. Nah, setelah paham anak-anak garis-garis mana aja yang sejajar, maka kita masuk ke berapa jaraknya. Kita menentukan berapa jaraknya. Nah, untuk yang ini nih, yang pertama ya, pertanyaan AB, berapa jarak AB dan EF? AB dan EF. Berarti yang kamu amati adalah bidang ABFE. Ya, tadi definisinya di atas, jarak dua garis sejajar adalah buatkan segmen garis yang tegak lurus terhadap kedua garis yang mau dicari jaraknya. Misalnya ini nih, AB dan EF itu sejajar. Ruas garis atau segmen garis manakah di dalam balok ini yang tegak lurus terhadap AB juga tegak lurus terhadap EF? Yang mana? AE, ya kan? AE tegak lurus ya. BF tegak lurus nggak? BF juga tegak lurus. Jadi karena ini merupakan segmen garis yang tegak lurus terhadap kedua garis ya, AB dan EF, maka AE itulah panjang jarak dua garis sejajar tadi. Berapa panjangnya? Berapa panjangnya tadi dalam soal? Di soal ini kita beri bahwa AE samakan dengan BF, ya kan? Ya, kalau balok kan semua rusuk tegaknya atau tingginya sama. Jadi jawabnya sama dengan 6. Paham ya? Sekarang contoh B, biar lebih paham. Sebenarnya anak IPA itu kadang-kadang belum dikasih contoh kalau udah paham pengertiannya. Oh, gampang Bu gitu ya. Ibu pernah punya murid, Bu, lewatkan aja gitu ya.
Ya, mudah-mudahan kamu juga sama ya. AB dengan GH. AB ada di bidang alas dan GH ada di bidang atas ya. EFGH ya kan? Ya, AB dengan GH. Nah, yang mana nih segmen garis yang tegak lurus terhadap kedua garis ini? Yang mana? Kita tarik yang mana nih? Dari A ke H. Ya dong. AH tegak lurus enggak dengan garis HG? Tegak lurus di mana? Di H. Betul, di titik H ya. Nah, sekarang AH tegak lurus enggak dengan AB? Tegak lurus. Tegak lurusnya di mana? Di A. Jadi AH tegak lurus AB, di A tegak lurusnya, dan AH tegak lurus dengan GH, tegak lurusnya di H. Maka jarak garis AB dengan GH itu sama dengan panjang AH. Betul. Berapa panjang AH? AH itu diagonal apa? Diagonal sisi. Diagonal sisi samping kanan kiri ya. Ya, berarti harus pakai apa? Pitagoras ya. Triple Pitagoras tahu ya. 3 bilangan yang memenuhi teorema Pitagoras. Jadi gunakan teorema Pitagoras. Kuadrat sisi miring AH kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Sisi siku-sikunya AD dan DH. Ya, tadi AD-nya 8, DH-nya 6, masing-masing dikuadratkan sama dengan 100. Tapi itu kan baru AH kuadrat ya. Tadi yang dimaksudkan adalah panjang AH. Berarti AH sama dengan akar 100 sama dengan 10. Gampang ya? Gampang. Ya. Kita lanjut pertanyaan C. Tentukan jarak garis AE dengan CG. AE dengan CG. Kita cari segmen garis yang tegak lurus terhadap kedua-duanya. Nah, dari A kemana kira-kira? A tegak lurus dengan nih AE tegak lurus dengan garis mana kira-kira? AC, ya kan? Ya, kan harus tegak lurus juga nanti dengan garis CG. Memang AB tegak lurus enggak dengan AE? Saya tanya dulu nih, AE tegak lurus enggak dengan AB? Ya, AB tapi kan nggak ada hubungannya dengan garis CG. Jadi ingat tadi segmen garis yang harus tegak lurus terhadap kedua garis. Nih, AC tegak lurus terhadap garis AE, juga tegak lurus terhadap garis CG. Maka jarak garis AE dengan CG sama dengan panjang segmen garis AC. AC itu adalah diagonal sisi alas. Nah, berarti dengan menggunakan Pitagoras, AC adalah akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Tadi panjang AB-nya 12, panjang BC-nya 8, dikuadratkan masing-masing sama dengan akar 208. 208 bisa disederhanakan, nanti anak-anak lah yang menyederhanakan. Biasanya disederhanakan sesederhana mungkin ya. Kalau bisa dibagi 4 atau bisa dibagi 16, sederhanakan. Nanti kamu jawab sendiri ya. Itu ibu sengaja tidak sederhanakan. Biar nanti ada kerjaan anak-anak. Oh iya, gue bisa nih bu. Nah, kalau udah bisa, yes gitu ya. Oke, contoh ke yang D. Jarak BC dengan EH. BC dengan EH hampir sama ya. Maka carilah panjang BE. Karena BE tegak lurus BC. BE juga tegak lurus EH. Maka adalah panjang BE. Panjang BE akar dari AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Jawabannya 6 akar 5. Paham ya anak-anak? Kalau yang pertama tadi itu adalah jarak garis dengan garis yang sejajar atau jarak dua garis sejajar. Maka yang ini nih yang 1 2 5 ya. Oke. 125 atau 124 ya. Jadi kita coba dulu nih lihat nih. Oke, kita lihat dulu ya. Buatkan garis, segmen garis yang tegak lurus terhadap garis G. Tuh. Jadi dari titik A
kita buatkan garis tegak lurus G, garis K ya, tegak lurus. Nah, tapi ingat, garis K ini tadi harus tegak lurus terhadap bidang juga. Ya, jadi ini harusnya ada tanda tegak lurus ini ya, anak-anak. Kamu buatkan aja di catatan kamu ya. Oke, tadi garis K itu tegak lurus, diulang ya, garis K itu tegak lurus dengan garis G dan juga tegak lurus dengan bidang W. Maka panjang segmen garis A yang ada di garis G dan titik B yang terletak pada bidang W atau pada garis H. Ya, lihat di gambar. Panjang segmen garis AB inilah sebagai jarak antara garis G dengan bidang yang sejajar bidang W. Itu caranya. Oke? Paham ya? Paham nggak? Jawab ya dong. Seneng dong kalau paham ya. Oke, kita buat contohnya. Ya, matematika emang harus ada contoh ya. Contoh kehidupan juga banyak ya yang jadi pembelajaran buat kita ya. Ya, kalau orang-orang yang tekun dari awal, kita amati deh orang-orang sekitar kita yang tekun belajarnya dari awal, dari kelas 10, dia serius belajarnya kelas 11, kelas 12 itu dipermudah ya. Ya, berarti pembelajaran hidup ya. Oke, tapi kalau misalnya ada di antara kamu yang sudah terlanjur melewatkan kelas 10, kelas 11 dengan kurang serius, belum ada istilah, belum terlambat kan, nggak ada istilah terlambat ya, kejar ya kelas 12. Oke, semangat. Nah, perhatikan contohnya yang diketahui balok dengan ukuran yang sama ya dengan contoh yang di sana tadi yang sebelumnya. Nah, ditanya berapa jarak EF dengan bidang ABCD. Jadi ini jarak antara garis dan bidang yang sejajar dengan garisnya. ABCD sejajar nggak dengan garis EF? Sejajar nggak? Sejajar. Nah, kalau sejajar, kita buatkan segmen garisnya yang tegak lurus terhadap garis, juga tegak lurus terhadap bidang. Ya, jadi EF, nih, EF di atas, ABCD, bidang sisi bawah. Kalau dari A, saya tarik ke E. Dari A ke E. Ya kan? Atau dari B ke F, sama nggak panjang AE dengan BF? Sama ya, jadi boleh. Nah, pertanyaan saya, BF, kalau BF merupakan jarak, kita selidiki aja. BF tegak lurus nggak dengan garis EF? Tegak lurusnya di mana? Di F. BF tegak lurus nggak dengan bidang ABCD? Tegak lurus juga. Di mana tegak lurusnya? Di B. Paham? Ya udah, berarti jaraknya sama dengan panjang BF. Jadi jarak garis EF dengan bidang ABCD adalah segmen garis BF. Berapa tadi BF? BF sama nggak dengan CG? Sama, berarti jawabnya 6. Ya kan? Paham ya? Paham, gampang kok. Ya. Oke. Nah, yang ini nih, yang kedua, jarak EF dengan bidang EF. Kalau tadi EF yang di A, EF dengan ABCD, yang B ini adalah EF dengan bidang DCGH, bidang yang di belakang. Jadi ini EF dengan bidang DCGH. Coba ayo amati segmen garis mana yang tegak lurus terhadap garis, juga tegak lurus terhadap bidang. Ini ada yang jawab tuh. Yaitu sama dengan EH. Kalau ada yang jawab FG, sama nggak? Sama, karena FG juga kan tegak lurus terhadap EF. Tegak lurusnya di F. Juga tegak lurus terhadap bidang DCGH, ya kan? Jadi sama dengan berapa panjang EH? Berapa panjang EH? Sama dengan 8. Oke. Kan EH sama dengan apa? BC, ya kan? Oke. Nah, yang berikutnya, yang contoh ketiga C, jarak DH. DH itu yang rusuk tegak ya, atau sebagai tinggi dengan bidang BCGF.
sisi kanan, ya. Nah, coba amati, ruas garis mana nih yang tegak lurus? Apakah ruas garis DC? DC tegak lurus enggak dengan DH? Ya, ada yang jawab itu tegak lurusnya DH ya. Oke, dan DC tegak lurus enggak dengan bidang BCGF? Yo, DC tegak lurus enggak dengan bidang BCGF? Ya, harusnya kalian bawa tadi coret-coretan dari bawah ya, pastinya ya. Ya, tegak lurus ya. Tegak lurusnya di mana? Di C. Berarti jaraknya adalah segmen garis DC. DC sama dengan AB enggak? Sama, berarti sama dengan 12. Oke. Tapi yang beda nih dengan yang D. Misalkan perpotongan diagonal AC dengan BD diberi titik O ya. Di gambar ibu belum ada. Kamu tambahkan ya nak. Jadi perpotongan AC dengan BD adalah titik O. Nah sekarang amati nih bidang BDHG. BDHG itu bidang diagonal. Masih ingat kan? Bidang yang menghubungkan dua rusuk yang berhadapan di dalam ruang. Itu bidang diagonal. Apakah tadi titik O juga terletak pada bidang diagonal BDHF? Ulangi, apakah titik O itu tadi diagonal AC dengan BD berpotongan di O? Apakah O itu juga terletak pada bidang BDHF? Oh iya, betul. Ya kan kalau kamu langsung sambung itu pasti kelihatan. Nah, sekarang pertanyaan ibu dulu nih. AC tegak lurus enggak dengan BD? Kalau ada persegi, apakah diagonalnya berpotongan saling tegak lurus? Nah, itu sifat SMP itu ya. Ya, jadi kalau ibu tanya AC berpotongan tegak lurus dengan BD yaitu di titik O. Ya. Oke. Maka kalau ada pertanyaan, berapa jarak AE? AE ini nih yang rusuk tegak dengan bidang diagonal BDHG. Ayo, segmen garis mana yang tegak lurus terhadap garis AE? Juga tegak lurus terhadap bidang BDHF. Oh, ada yang jawab. AO, Bu. Iya. AO tegak lurus kan tadi dengan BD. Kalau tegak lurus dengan BD, BD itu kan mewakili bidang BDHF. Jadi kalau AO tegak lurus dengan garis BD yang wakilnya bidang, maka otomatis AO juga tegak lurus terhadap bidangnya. Ya. Apakah AO tegak lurus terhadap garis AE? Itu sudah pasti. Maka jarak garis AE dengan bidang BDHG adalah panjang AO. AO itu setengah dari AC. AC itu tadi diagonal sisi yang bawah, tahu alas. Ya, nah dicari dulu ya. Pitagoras didapat nih AC sama dengan AC-nya sama dengan akar 208, disederhanakan 16 kali 13 berarti akar 16 4 akar 13. Jadi dari A ke C itu 4 akar 13, maka jaraknya tadi kan dari A ke O. A ke O kan setengah dari AC, maka jawabnya setengah dari 4 akar 13, maka jawabnya 2 akar 13. Jadi cari dulu yang ini, panjang AC baru dapat panjang AO yaitu setengah dari AC. Paham ya anak-anak? Ayo yes lagi. Paham. Oke. Kita lanjut nih. Kita lanjut ya. Jarak dua bidang yang sejajar. Ini yang terakhir nih. Ya. Kalau pertama tadi masuk jarak dua garis sejajar. Tadi yang barusan dijelaskan jarak garis dengan bidang yang sejajar. Kalau yang ini jarak dua bidang. Anak-anak, ibu ulang sekilas ya, tapi agak cepat ibu nih. Kedudukan dua buah bidang adalah apa yuk? Kedudukan dua bidang kalau nggak sejajar berpotongan, gitu ya? Oke, kalau sejajar, kalau berpotongan nggak ditanya jaraknya, nanti yang ditanya sudut pada pertemuan berikutnya. Tapi kalau dia dua bidangnya sejajar, itu yang ditanya jaraknya.
bagaimana caranya mencari jarak? Ayo kita lihat sekilas nih. Jarak dua bidang sejajar adalah panjang segmen garis yang tegak lurus terhadap kedua bidang. Jadi definisi jarak itu sebenarnya harus tegak lurus. Jadi jarak dua bidang, ya cari segmen garis, di mana garis itu harus tegak lurus ke bidang pertama, juga tegak lurus terhadap bidang kedua. Kalau tegak lurus, maka itulah jaraknya. Perhatikan gambar nih, ada balok ABCDFGH, AB-nya 4, BC-nya 3, AE-nya 5, ya. Apa ya? Oke, pertanyaannya, tentukanlah jarak bidang ABCD dengan FGH. Nih ABCD itu alas, FGH itu atas, bidang sisi atas, maka jaraknya adalah AE. Karena AE tegak lurus dengan ABCD, AE juga tegak lurus dengan FGH. Berapa jaraknya? Ya berapa panjang AE? Itulah jawabnya, 5. Paham kan? Gampang. Paham, jadi jawabnya 5 ya. Oke. Kita lanjut. Coba nih ada pertanyaan B. Ya, jarak bidang ADHE. ADHE sisi sebelah kiri, BCGF sisi sebelah kanan. Ya, maka berapa jaraknya? Ya, berarti ruas segmen garis yang tegak lurus terhadap bidang pertama, tegak lurus terhadap bidang kedua. Nih, jadi AB lah jaraknya karena AB tegak lurus dengan ADHE. Ada juga AB juga tegak lurus dengan BCDF. Maka jarak kedua bidang adalah 4, yaitu segmen garis AB atau EF. Paham nggak? Paham ya? Oke, satu lagi yuk, yang C. Berapa jarak bidang ABFE? ABFE berarti sisi depan dengan bidang DCGH, sisi yang di belakang. Ya, itu sama dengan AD. Kenapa AD? Karena AD tegak lurus enggak dengan ABFE? Ya, tegak lurus di A ya. Tegak lurus juga enggak AD dengan bidang DCGH? Ya, tegak lurusnya di D. Maka segmen garis AD lah yang menjadi jarak kedua bidang. Berapa panjang AD-nya? 3, dalam soal ini 3. Paham ya anak-anak? Paham nggak? Paham. Oke, setelah paham, tadi ada contoh jarak dua garis sejajar, jarak garis dengan bidang yang sejajar, ada garis, ada bidang sejajar. Yang terakhir jarak dua bidang, ya. Semuanya konsepnya harus tegak lurus. Maka ini ada latihan soal, nanti kalian kerjakan masing-masing boleh, setelah dikerjakan masing-masing boleh tanya temennya, kalian ada grupnya kan, disamakan jawabannya. Kalau ada yang berbeda didiskusikan, kalau udah sama-sama berarti tepuk tangan, sama-sama pinter, ya kan? Ini ada kubus ABCDFGH dengan panjang ruas 4. Pertanyaan A dan B itu jarak garis dengan garis, pastinya sejajar. Yang C dengan D jarak garis yang sejajar dengan bidang. Ya, ada 2, masing-masing buka kasih 2. Yang E sama F adalah jarak 2 bidang, gitu ya. Oke, karena sudah selesai, ya kan setiap ada pertemuan ada perpisahan. Sebelum ketemu lagi di pertemuan berikutnya, maka ibu kasih oleh-oleh. Tiada hari-hari tanpa ibu memberikan oleh-oleh, ya. Ya, oleh-olehnya buku PKS halaman 32, Luk 4, latihan uji kompetensi 4, nomor 2 dan 4. Itu untuk jarak 2 garis. Halaman 33, Luk 5, nomor 1 dan 3 aja. Itu jarak garis dengan bidang yang sejajar. Dan halaman 34, Luk 6, nomor 3 aja. Itu jarak 2 buah bidang. Oke. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan ibu. Ya, sekian dan terima kasih. Salam sehat dari Bu Asima.